serahkan semua kekhawatiranku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Man, what a beautiful, beautiful presence. Benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap lagu yang dari tadi nyanyikan semuanya is all God-centered, Jesus-centered. Kira-kira 23 mungkin atau 24 tahun yang lalu saya menuliskan sebuah lagu yang sudah menjadi sebuah anthem bagi kehidupan saya. Dan kalau saudara tahu lagu ini, saya mau saudara untuk nyanyikan sama-sama yuk. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi katakan. Segala puji, angkat tanganmu, angkat suaramu di tempat ini. Segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Come on Bandung, angkat tanganmu, katakan segala puji.
Nama Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang di tempat ini bersuka cita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya lawatan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu, para jemaat-Mu Tuhan, sangat rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tegur setiap kami Tuhan, lawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami siap memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya ada kuasa yang sempurna. Tiada yang mustahil jika kami bersama-Mu. Ini setiap iman kami yang mau percaya padamu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa. Ini setiap iman kami Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau menghidupkan setiap kami Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil. Karena kuasa-Mu bersama dengan setiap kami yang percaya kepadamu Bapa. Kau memegang hidup kami. Amin. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun
hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau pembuat mujizat yang sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Sungguh Engkau Tuhan yang menolongku. Sungguh Engkau Tuhan yang menyertaiku. Tiada yang lain, tiada yang
pribadimu. Ini setiap umat-Mu Tuhan yang menaikkan syukur padamu atas segala perbuatan-Mu. Oh Tuhan. Masih dalam sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri. Kami manusia yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami, Allah kami, Yesus kami tak terbatas dalam kehidupan ini. Ini iman percaya kami Tuhan, tiada yang mustahil jika kami bersama-Mu. Engkau yang percaya, boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Engkau mendudukan setiap kami Bapa. Iman kami berkata, tiada yang mustahil karena kuasa-Mu bersama dengan kami. Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat hatimu, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lihat kanan kirimu dan berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Mari masuk dalam gerbang Tuhan, mari masuk dalam hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Nyatakan pujian ini dengan hati yang bersyukur, amin. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Syukur halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
jemaat Tuhan, datang dalam hadiratnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, pergi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya. Ini setiap jemaatmu Tuhan, sama-sama berkata Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah kekal selamanya. Kami mau berkata Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, pergi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Boleh lambaikan tanganmu, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat jempolmu tinggi-tinggi, katakan, sebab Tuhan Dia baik. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Anugerahnya kekal bagi setiap kita yang percaya di hadapannya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan pujian yang terbaik untuknya. Angkat sorak gembira untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sama-sama nyatakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bersukacita di tempat ini. Mari bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari terima anugerah Tuhan. Katakan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabnya kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera melalui Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 5 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke lantai 1 untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Tiada yang dapat menggantikan posisimu dalam hidup dan hati kami Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap Engkau Tuhan selamanya dalam hidup kami.
dunia ini akan berhenti, tetapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Sekarang kami mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi di dalam kehidupan kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan memberikan kelepasan bagi yang sedang membutuhkan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, kiranya Tuhan menjumpai kami pribadi di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya langkah kaki kami mengikuti setiap jejak kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan yang dari Tuhan. Sebab itu hamba-Mu bergantung, berharap kepada Tuhan. Kiranya semua kami yang ada di tempat ini, kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari tempat ini, dan kami bersama-sama mendengarkan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kami, yaitu kami duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu, isi hati-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli, dan bulan Juli ini kita akan membahas sebuah tema disiplin sebagai murid Kristus. Bahwa kehidupan kita ini ada hal yang harus kita bangun secara intensional, atau yang disebut sebagai disiplin. Di minggu pertama kita sudah diajarkan tentang suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Di minggu yang kedua kita sudah belajar tentang suka berdoa di dalam hadirat Tuhan, dalam hadiratnya. Dan yang ketiga, di minggu ini, tolong di PPT-nya. Sudah ya? Kita akan belajar tentang suka memberi. Oke, thank you. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan judul khotbah ini, setiap kita itu memiliki potensi untuk memberi, tetapi sifat untuk memberi itu akan dipengaruhi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, setiap kita itu punya potensi untuk memberi, tetapi sifat untuk memberi itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Sebab Alkitab sudah menuliskan Allah menciptakan kita serupa dan segambar. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Wajah-wajah yang seperti ini gambar Allah loh. Suami dan istri, orang tua dan anak, siapapun kita. Alkitab sudah menuliskan kita memiliki potensi sebab Allah kita Allah yang sudah mengorbankan kehidupannya melalui Yesus Kristus. Tetapi sifat untuk memberi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau keluarga sebagai lingkungan yang pertama tidak memberikan gambar yang benar bagaimana kita belajar berbagi, pentingnya untuk menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Atau circle teman yang berkata ngapain bantu orang nanti dimanfaatkan. Ya, tetap kita juga ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan ini, potensi itu berasal dari Allah. Tetapi sifat untuk memberi itu akan berkembang atau melemah ketika kita hidup di dunia ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan cepat tentang suka memberi. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan segera membaca, menghormati kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8.
Judul perikopnya adalah memberi dengan sukacita, membawa berkat. Saya akan membaca tulisan yang berwarna putih, di ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, tulisan yang berwarna kuning jemaat Tuhan, dan ayat yang ke-8 saya rindu kita baca bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Yang ke-8 kita baca sama-sama 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ayat ini adalah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai pergumulan bantuan bagi orang percaya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-8 dan pasalnya yang ke-9, tulisan Paulus ini tidak sedang mengajarkan dengan memberi maka kita akan menjadi kaya. Banyak pengajaran yang berhenti pada bagian ini. Tidak menjelaskan bahwa pada saat kita memberi itu bukan seperti dalam hukum ekonomi. Tetapi yang Alkitab katakan, Alkitab pakai kalimat ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya, kalau saudara Bapak Ibu masih ingat, pada bulan Oktober tahun 2025 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima sudah pernah kita bahas tentang menabur bagi misi. Nah, saya mulai dengan hal ini. Setiap orang senang menerima, tetapi tidak semua orang suka memberi. Setiap orang senang menerima, tetapi tidak semua orang suka memberi. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa memberi bukan sekedar tindakan mengeluarkan sesuatu, tetapi cerminan hati. Dan ini dimulai ketika Paulus menyampaikan ini di di ayat yang pertama. 2 Korintus 9 ayatnya yang pertama, kalau kita baca di sana dikatakan bahwa pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Paulus sedang menyampaikan bahwa keselamatan diperoleh karena kasih karunia kita peroleh melalui iman. Dan seharusnya diwujudkan melalui kehidupan yang saling mengasihi dan melayani. Sebuah pertanyaan, ini bukan retorika. Tetapi ini adalah jalan hidup orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca di dalam katekismus. Orang yang menerima damai sejahtera. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberi, belajar suka untuk memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kehidupan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita baca suka memberi, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin saya bisa suka untuk memberi sedangkan saya cuma suka untuk menerima, terima berkat, terima makanan, terima hadiah. Sebab ini, rasa suka itu tidak boleh sembarangan. Saya dan istri sepakat untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, rasa suka yang pertama itu adalah kepada firman Tuhan. Didiklah anakmu semenjak muda.
Sebelum dia menyukai orang lain, sebelum dia menyukai lawan jenisnya, sebelum dia menyukai hal-hal yang lain. Ya, sampai sekarang pun kami masih bergumul dengan hal itu. Tapi ada satu prinsip bahwa rasa suka sejak kecil itu harus diarahkan. Rasa suka akan menentukan kemana arah pilihan. Seseorang akan rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk sesuatu yang ia sukai. Kalau orang suka membaca, dia akan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca. Orang yang suka olahraga, dia akan memilih waktunya untuk nge-gym, olahraga. Dan seorang yang jatuh cinta kepada orang lain, dia akan menembus segala sesuatu untuk pergi bersama dengan orang yang dia cintai. Yang senyum-senyum, saya tahu lagi jatuh cinta ini. Permasalahannya di sini waktu jatuh cinta. Kalau manusia membuatmu meninggalkan Tuhan, artinya rasa sukamu sejak awal bukan Tuhan. Rasa sukamu kepada manusia. Kalau manusia ya nggak usah nanti dia bilang, ih, Pastor Peter ini sengaja singgung-singgung saya. Pendetamu, manusia, pendeta juga manusia ya. Membuatmu meninggalkan Tuhan artinya sejak awal arah hati kita, saya ambil bahasa dari Pastor Ezra. Arah hati kita bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Yang mengecewakan manusia, yang kita tinggalkan Tuhan. Nggak usah pelayanan deh, capek kak. Sekarang kita akan belajar tentang suka memberi. Ada beberapa kedisiplinan yang perlu kita bangun berdasarkan teks firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, prinsip menabur dan menuai. Di dalam ayatnya yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Katakan bersama-sama, menabur. Lebih keras lagi, menabur. Paulus sedang mengajarkan sebuah sistem untuk managing, mengelola. Saya waktu membaca merenungkan hal ini, saya juga bertanya, apa salah ya kalau menabur sedikit? Paulus sedang memberitahu taburan jangan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang sebelumnya dikatakan, sebab aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku supaya mereka terlebih dahulu mengurus pemberian. Apa yang kita berikan? Persembahan, tenaga, waktu yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan apa di sana dikatakan sebagai pemberian yang dipaksakan. Paulus memakai gambaran petani, sebab ini dia, kalau petani dia tidak bersifat kontrak. Nih saya tabur ya, berarti jangka waktunya 2 minggu harus tumbuh. Tergantung tanahnya. Ada orang yang dengar firman Tuhan bertahun-tahun, baru firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupannya. Ada orang yang terima firman Tuhan, pada saat itu, Tuhan saya bertobat, saya mengaku, saya mau berbalik kepada jalan yang benar. Jangan menabur dalam pekerjaan Tuhan seperti pihak yang wajib membayar keuntungan. Motif kita memberi bukan lagi digerakkan oleh kasih, tetapi karena kita mau mencari keuntungan. What can I get? Apa yang saya bisa peroleh? Padahal Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kesehatan, harta, kekayaan, kita bisa menyebutkan apa saja.
Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Kita terima dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita apa? Skill, keterampilan, kemampuan untuk kita bisa mengelolanya dan memperoleh keuntungan. Paulus memakai gambaran petani dalam menyampaikan kebenaran ini. Ini sebuah prinsip yang sangat penting. Tidak mungkin petani menuai sebelum ia menabur, dan petani juga pasti menuai apa yang sudah ditabur. Tuhan, saya mau jodoh yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tapi hidupnya kita sembarangan. Bicara sembarangan, ngomong sembarangan, tipu sana sini. Tapi kita berdoa, Tuhan saya mau punya keluarga yang sakinah dan selanjutnya. Tapi kita nggak mulai memperhatikan. Ini, saya mulai dengan kata ini, tidak mungkin petani menuai sebelum ia menabur. Sebab Alkitab sudah mengatakan, jangan sesat, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dua Korintus 9 ayat yang ke-6 ini tidak sedang mengajarkan memberi supaya mendapatkan lebih banyak. Jangan fokus pada memberi sedikit, menuai sedikit. Oh, kalau begitu saya beri banyak supaya saya peroleh banyak. Tetapi Paulus sedang konsentrasi pada satu hal ini. Melainkan itu adalah jalan hidup orang yang sudah menerima keselamatan. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menuai tidak selalu berarti materi. Bukan berarti punya materi itu salah ya, enggak. Tetapi Paulus sedang mengajarkan kepada kita, teks ini sedang mengajarkan bahwa ini adalah jalan hidup orang percaya. Di dalamnya kita harus belajar untuk memberi. Dan yang sangat berkaitan dengan memberi itu adalah kemurahan. Kemurahan adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kita bisa baca itu di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22, 23, salah satu buah roh, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita hidup di dalam hubungan intim dengan Bapa di surga, maka yang dihasilkan itu kemurahan. Yang berkaitan dengan bagaimana kita suka memberi adalah ketika kita memiliki kemurahan hati. Dan kemurahan itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan poin yang ini adalah poin yang kedua, sikap hati dalam memberi. Di dalam ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan di sana ada kata menurut. Katakan dulu sama-sama, menurut. Menurut kerelaan hati. Sikap hati dalam memberi, kita harus memperhatikan bagaimana sikap hati kita. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Inggris, the manner of giving worth than the gift. Sikap hati pada saat kita memberi itu jauh lebih penting daripada apa yang kita beri. Entah itu uang, entah itu skill, entah itu talenta kita. Kenapa minggu kemarin kita belajar prinsipnya, kita boleh melayani dengan excellent, kita boleh memberi dengan yang terbaik, tapi jangan lupa, Maria mengajarkan kita untuk memulai pelayanan kita dengan duduk di kaki Tuhan. The manner of giving is worth than the gift. Ini bukan sebuah
kebetulan Yesus duduk di depan peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang memberikan persembahan. Yesus bukan kurang kerjaan, dia lihat, uang apa ini yang masuk? Tetapi dari ayat ini di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44, kita bisa baca di rumah ini, tulisannya agak kecil. Perhatikan, Yesus memanggil murid-muridnya dan memberitahu kepada mereka. Apa yang Yesus beritahu? Orang lain melihat persembahannya kecil, 2 peser. Tetapi Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. So the manner of giving, sikap hati pada waktu kita memberi, is worth than the gift. Izinkan saya bertanya pada pagi hari ini. Segala kelebihan kita, harta, waktu, tenaga, skill, pakai semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Atau, enggak, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Kita sedang meremehkan bahwa potensi yang Tuhan taruh di dalam kita. Tuhan enggak ciptakan kita main-main. Tiba-tiba Tuhan ciptakan GG. Saya iseng deh buat GG. Saya iseng deh buat Moan. Tuhan gak pernah iseng untuk menciptakan setiap kita. Dan Tuhan pakai kehidupan kita. Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Memberi merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagai murid Kristus. Ini bukan sekedar tindakan sesekali, tetapi gaya hidup. Sebab ketika murid Kristus memberi, belajar untuk mengeluarkan potensi di dalam dirinya, itu adalah cerminan karakter Allah yang sudah terlebih dahulu mengorbankan kehidupan yang melalui Yesus Kristus. Jadi pada saat kita memberi, itu adalah respon kita. Pada saat kita menabur, itu adalah respon dari wujud kasih karunia Allah. Perhatikan ini baik-baik. Orang percaya tidak memberi supaya dikasihi Tuhan. Pemberian kita tidak membuat kasih Tuhan bertambah. Pak, saya baca Alkitab 2 jam loh satu hari. Pak, saya berdoa sekian jam loh satu hari. Bagus. Tetapi Tuhan sudah mengasihi kita sempurna. Jadi pada saat kita memberi, melakukan segala sesuatu, memberi persembahan, memberikan skill, mengerjakan segala sesuatu di dalam tanggung jawab kita, cek arah hati kita, posisi hati kita. Sikap hati dalam memberi adalah melatih kita untuk tidak terikat pada harta, pada cara dunia. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Agar kita tidak terikat pada harta, melainkan kita terikat kepada Tuhan dan kita peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, 3 sikap yang dituliskan di dalam teks pembacaan ini, yang pertama adalah ketika kita memberi dengan kerelaan hati. Katakan sama-sama, kerelaan hati. Lebih keras lagi, kerelaan hati. Ada lagu zaman dulu, ya saya lahir. Rela aku relakan. Kalau terbakar api, mantap. Lagu kata-katanya mantap, tapi sikapatinya. Tuhan tidak ingin Tuhan tidak mau kita hanya memberi, lalu kita merasa di dalam pemberian itu kita sudah memberi lebih baik daripada orang lain.
Sebab apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Coba renungkan hal ini. Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita salah tarik uang. Aduh, harusnya saya tarik uang 20.000, tarik keluar uang 100. Aduh, gimana ini, sudah ada kolektannya di depan. Tukar enggak ya, tukar enggak ya? Apa yang kita rasakan pada saat kita datang? Before time. Floor director sudah ribut di grup. Atau kita merasa, enggak perlu datang cepat-cepat, kan belum khotbah. Lalu yang kedua, apakah kita rela mengerjakan semua itu? Lalu yang kedua, jangan dengan sedih hati. Lawan kata sedih adalah bahagia. Dan di dalam Alkitab kalau kita baca, kata bahagia itu selalu berkaitan bukan dengan harta benda. Sebab kata bahagia di dalam Alkitab itu berkaitan dengan perkenanan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana caranya kalau kita enggak hidup di dalam perkenanan Allah? Kata bahagia ini artinya kita diberkati, beruntung dalam pandangan Allah. Hidup dalam satu keadaan kita mendapat perkenanan. Jadi ini bukan berbicara tentang perasaan, tetapi karena status kita adalah anak Allah. Bukankah itu sesuatu yang, kalau saya anak, saya akan memberi yang terbaik. Nah, kata bahagia di dalam Matius 5 itu adalah sebuah kebahagiaan atau sukacita yang berasal dari janji Allah, bukan dari keadaan hidup bangsa Israel pada zaman itu. Sebab mereka sedang ada di dalam penjajahan, mereka sedang di dalam satu penindasan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi kata bahagia di situ adalah berasal dari janji Allah, bukan dari keadaan hidup. Sekalipun mereka mengalami penderitaan dan kekurangan, mereka disebut berbahagia karena mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Dan khotbah yang demikian biasanya itu kurang diminati orang. Mengalami penderitaan dan kekurangan disebut berbahagia karena mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Berbahagialah engkau jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bersukacitalah, bukan berbahagia. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Ingat dari mana sumber kekayaan, harta, kesehatan, waktu yang kamu dapatkan, yang engkau dapatkan. Dan ingat ketika sebelumnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan kita dibandingkan dengan sekarang. Apakah kita bisa memberi dengan sukacita? Yang ketiga, ketika kita membantu orang, bantulah dengan kemampuan, dengan kebutuhan. Ketika kita membantu orang, bantulah sesuai dengan kebutuhannya. Lakukan dengan segenap hati. Dan ketika kita hidup, bergayalah sesuai kemampuan, bukan dengan kata orang lain. Jangan dibalik. Ketika kita belajar menabur dalam pekerjaan Tuhan, percayalah, pemeliharaan Allah tersedia bagi orang yang murah hati. Yang setuju katakan amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Paulus tidak sedang mengatakan bahwa setiap pemberi akan menjadi kaya secara materi, tetapi ada janji pemeliharaan. Orang percaya tidak cukup karena dirinya sendiri, tetapi berasal daripada Allah. Nah, pada waktu kita berkecukupan, perhatikan di sana ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita melakukan berbagai kebajikan. Ayat ini dimulai dengan kata Allah sanggup. Allah sanggup itu menegaskan bahwa ada sebuah kuasa yang jauh melebihi
kekayaan kita, kesehatan kita, kepandaian kita, relasi kita, sumber daya kita. Dan itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Saya akan tutup dengan hal ini. Jika kita tidak secara sengaja melatih kebiasaan memberi, sebetulnya kita tanpa sengaja sedang membiarkan sebuah budaya lain untuk muncul. Nanti bisa memberi kalau saya sudah punya pekerjaan. Nanti bisa memberi kalau saya sudah punya saldo di ATM 3 digit. Nanti bisa memberi kalau, Sebetulnya kalau kita tidak secara sengaja melatih kebiasaan memberi, sebetulnya kita tanpa sengaja sedang membiarkan sebuah budaya lain. Apa itu? Egosentris. Kita tidak melatih diri untuk menabur. Kita tidak membiasakan diri untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Pada waktu kita memberi secara nominal mungkin tidak besar, tetapi perhatikan, pada waktu dilakukan terus-menerus, maka kita akan menjadi pribadi yang suka memberi. Ini keras, tapi harus saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melihat pemberian kita dalam pekerjaan Tuhan dan merasa berjasa, maka yang menjadi pusat bukan lagi Kristus, tapi diri kita. Oh, saya sudah melayani Tuhan, saya datang before time, saya melayani 4 kali, saya memberi persembahan. Dan pada saat kita merasa berjasa, maka yang menjadi pusat bukan lagi Kristus, tapi ambisi pribadi. Saya mengundang pemain musik. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Apa yang saya terima itu berasal dari Tuhan. Saya akan mengerjakan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab murid Kristus itu bukan tentang memuaskan diri. Menjadi murid Kristus adalah kita mencoba mencari perkenanan Tuhan. Mencoba kita mencari kesukaan Allah. Pada saat kita memberi, Yesus sudah terlebih dahulu berkorban bagi kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sebab apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tidak seperti cinta yang ada di dunia. Lirik lagu ini
menggambarkan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang suka memberi. Bayangkan, semua orang percaya berdoa selalu meminta. Ya memang itu tertulis dalam Alkitab, mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi apakah kita pernah berdoa meminta, Tuhan, apa yang kau mau dari kehidupanku? Setiap kita punya talenta yang berbeda. Saya dan Pak Nana dan Ibu Mary, kami mempunyai kemampuan yang berbeda. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk suka memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Skill kita, harta kita, talenta kita. Mari kita angkat tangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji. Ini doa kami Tuhan, dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Sekali lagi. Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kehidupan, kepada Tuhan yang sudah memberikan kami segala fasilitas kenyamanan, kepada Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Sekali lagi. Kebimbangan dalam hidup kami. Mungkin kami datang dengan pergumulan, mungkin kami datang dengan persoalan, tetapi firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, supaya ketika kami datang kepada Tuhan, kami datang dengan pemberian dari kehidupan kami. Pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau belajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini termaterai di dalam hati kami. Berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi Injil yang terbuka. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, orang-orang yang suka memberi boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Mari kita angkat kedua amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang terus menegur setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus suka memberi, bukan hanya
terhadap materi, bahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan yang bersyukur, yang rela hati untuk memberi, untuk korban syukur persembahan di tempat ini. Kau berkati Bapa, biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Peter Tampasoro yang telah menjadi preacher pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Dan kiranya kehadiran Bapak Ibu merupakan sukacita bagi kami. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang sudah menerima form selamat datang, silakan nanti untuk mengisi dan silakan menukarkannya dengan souvenir yang ada di lantai dasar. Dan bagi juga Bapak Ibu yang sudah menerima form pokok doa, silakan Bapak Ibu isi untuk kami dapat dukung dalam doa di Menara Pondok Daud pada hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Jadi yang punya pergumulan atau kerinduan, silakan diisi form pokok doanya dan silakan memberikan di asar nanti di lantai dasar. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa daftar dengan scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, barcode yang paling kecil, atau silakan datang kepada para pelayan yang ada di belakang sana untuk mendaftarkan diri. Kami tidak perlu pelayan yang skill yang pandai, tapi kami butuh hati yang melayani Bapak Ibu. Dan ada basar juga dari panitia Natal berupa salad buah dengan harga 25.000 dan kebab harganya 15.000. Mari Bapak Ibu kita mendukung para panitia Natal dengan berpartisipasi dalam basar. Dan sebentar juga jam 3 subuh ada nobar di sini Bapak Ibu. Yang tim Spanyol silakan datang, tim Argentina silakan datang. Dan open gate-nya itu jam 2:30 subuh. Jadi Bapak Ibu silakan, kami menyediakan ada makanan dan minuman, itu gratis free. Silakan datang untuk mendukung tim kita semua. Haleluya, ini saja menjadi pengumuman tambahan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati hari ini, amin saudara. Tiba saja kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua. Dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apapun ku balas kasih-Mu sekalipun. Segala
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau dapat mempersatukan kami di dalam tempat ini. Di mana Tuhan, kami telah memuji, teristimewa telah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biar lewat semuanya Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjalani hidup. Kami percaya Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus yang akan terus memelihara kehidupan kami agar kami tetap setia dan mau tetap mengerti rancangan-rancangan-Mu yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Olehnya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memproses kami dari hari ke hari, dan biar lewat semuanya dalam proses Tuhan selalu yang terbaik Tuhan siapkan. Olehnya kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir tentang kehidupan kami, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, agar Tuhan kami mau tetap belajar dan mau belajar dan belajar lagi tentang memberi ya Bapa. Dan Tuhan, kami pasti akan mendapatkan selalu yang terbaik dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba yang telah memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan kami mohon Engkau tetap Tuhan bertambah-tambahkan hikmat, marifat kepada hamba-Mu, agar pun dimanapun dia berada di dalam menyampaikan isi hati Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan berbicara lewat mulutnya, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa bagi Tuhan tim pelayan yang mengambil bahagian di pagi hari ini. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah kiranya Tuhan di situ mereka Tuhan berdampak bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya, dan menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di mana mereka tempat bersama-sama beraktivitas. Di situ nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya itu Tuhan, Engkaulah di atas segala-galanya. Tuhan juga kami berdoa bagi Pastor Esra bersama keluarga dan Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan hikmat, Engkau tetap memberikan kesehatan yang sempurna daripada Allah Bapa di dalam membina jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dan biar lewat Tuhan kemampuan, hikmat daripada Allah, marifat daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi bahagian dalam hidupnya. Kami imani Tuhan dan kami percaya itu. Olehnya kepadamu kami serahkan keluarga mereka. Biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan, dipermuliakan. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami tetap serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat kami juga Tuhan, kami tetap mau bawa di dalam doa yang Tuhan mungkin ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Saat ini Tuhan kami berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang lemah pula Tuhan kuatkan, dan dalam problem masalah apapun Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berikan solusinya yang terbaik, sehingga hari-hari yang akan datang Tuhan kami dapat bersama-sama berkumpul memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga Tuhan kami berdoa bagi Tuhan hamba-hamba-Mu yang saat ini di dalam tugas pelayanan, baik itu di pusat, baik di daerah atau kota besar Tuhan, atau dimanapun saat ini Tuhan. Biarlah kiranya rahmat daripada Engkau Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya, sehingga pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah syukur kami yang dimana Tuhan telah mengajar berdoa buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah dan ampunilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, jalannya, hukum-hukumnya yang diberitahukan kepadamu melalui pemberitaan firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Allah yang sempurna melalui kehidupan pribadimu, keluargamu, dimanapun engkau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.